أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Quran Surat Al-Insyirah atau Alam Nasrah. Bacaan dan pemahaman maknanya berdasarkan pada intisari tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Arti kata alam, bukankah nasrah kami telah melapangkan laka untukmu sadrak dadamu, wa wada'na dan kami hilangkan anka darimu wizrak bebanmu alladhi yang anqadha memberatkan dhahrak punggungmu, wa rafa'na dan kami tinggikan laka bagimu dzikrak sebutanmu, fa inna maka sesungguhnya ma'a beserta usri kesulitan itu yusra ada kemudahan. Inna sesungguhnya usri kesulitan itu yusra ada kemudahan. Fa'idha maka apabila faragda kamu telah selesai, fansab kerjakan yang lain. Wa ila dan kepada rabbika Tuhanmu farghab kamu berharap. Alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Dalam tafsir lain, kami telah melapangkan dadamu dengan kenabian dan lain-lainnya. Kemudian menurut Ibnu Katsir, kami telah menjadikannya bercahaya dan luas lagi lapang. Menurut pendapat lain, yakni Allah telah melapangkan dadanya di malam Isra. Ayat kedua, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Maksudnya dalam cara lain adalah, dan kami telah melenyapkan dosamu. Kemudian dalam Ibnu Katsir, semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya di dalam surat Al-Fath ayat 2. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ayat 3. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, yang memayahkan punggungmu. Kemudian dalam Ibnu Katsir, yakni membebanimu dengan beban yang berat. Ayat 4, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutanmu. Dalam cara lain dijelaskan, yakni sebutan namamu. Sebagai contohnya ialah namamu disebutkan bersama-sama dengan namaku di dalam adzan, di dalam iqamah, di dalam tasyahud, di dalam khutbah dan lain sebagainya. Begitu juga dalam Ibnu Katsir, pendapat Mujahid itu senada dengan jalan lain tadi. Kemudian menurut Qatadah, Allah meninggikan atau mengangkat sebutan namanya di dunia dan di akhirat. Kemudian menurut Al-Baghawi, bahwa makna yang dimaksud dari ayat ini ialah adzan
yakni nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam adzan. Ayat 5, fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ayat 6-nya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dalam jalan lain, sesudah kesukaran itu ada kemudahan. Nabi SAW banyak sekali mengalami kesulitan dan hambatan dari orang-orang kafir. Kemudian beliau mendapatkan kelapangan dan kemudahan, yaitu setelah beliau mengalami kemenangan atas mereka. Dalam Ibnu Katsir, senada juga dengan jalan lain, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kemudian berita ini diulanginya lagi di ayat berikutnya. Kemudian ayat ke-7, fa idza faragta fansab, maka apabila kamu telah selesai, kerjakanlah yang lain. Wa ila rabbika farghab, ayat 8-nya, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Dalam jalan lain, maka apabila kamu telah selesai dari sholat, bersungguh-sungguhlah kamu di dalam berdoa, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap atau meminta dengan merendahkan diri. Di Ibnu Katsir, yakni apabila kamu telah merampungkan urusan-urusan duniamu dan kesibukannya, dan telah kamu selesaikan semua yang berkaitan dengannya, maka bulatkanlah tekadmu untuk beribadah dan bangkitlah kamu kepadanya dalam keadaan bersemangat. Curahkanlah hatimu dan ikhlaskanlah niatmu dalam beribadah kepadanya dan berharap kepadanya. Menurut Mujahid, apabila kamu telah merampungkan urusan duniamu, lalu kamu berdiri untuk sholat, maka kerjakanlah sholatmu dengan sungguh-sungguh dengan menghadap kepada Tuhanmu. Kemudian menurut Qatadah, apabila berdiri untuk sholat, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh untuk keperluanmu. Kemudian menurut Ibnu Mas'ud, bahwa apabila engkau telah mengerjakan sholat-sholat fardumu, maka kerjakanlah qiyamul lail dengan sungguh-sungguh. Kemudian Ali Ibnu Abdul Thalhah mengatakan, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, yaitu dalam berdoa. Kemudian menurut Zaid bin Aslam dan Ad-Dahhak, maka apabila telah selesai dari melakukan jihad, maka kerjakanlah ibadah dengan sungguh-sungguh. Menurut As-Sawri, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap, jadikanlah niatmu dan harapanmu hanya tertuju kepada Allah semata. Demikian akhir tafsir surat Al-Insyirah atau Al-Nasr, dengan memanjatkan puji dan syukur atas segala karunia-Nya. Sekian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.